Benarkah Habib Rizik mengalami akhir yang tragis? Apakah benar nilai-nilai Gus Dur telah menang dan mengalahkan semua lawannya? Atau ini hanya sebuah narasi sepihak yang dibungkus indah namun bias dan manipulatif? Mari kita bongkar, satu persatu. Ini bukan soal membela, ini soal berpikir kritis. Salah satu ciri konten yang tidak netral adalah framing. Kalimat seperti sumpah melawan Gus Dur berubah jadi kutukan adalah bentuk framing yang menggiring opini, bukan analisis. Padahal, sejarah tidak sesederhana itu. Apakah benar Habib Rizik dikalahkan oleh sejarah? Atau justru dia sedang menghadapi fase lain dari perjalanannya sebagai simbol perlawanan? Guru Gembul pintar merangkai kata. Gaya bicaranya tenang, berwibawa, dan tampak intelektual. Ia menyisipkan narasi penuh emosi, simbolisme, dan dramatisasi. Dari sudut pandang gaya tutur ini berhasil. Ia mampu menghipnotis penonton untuk percaya tanpa banyak bertanya. Tapi di balik gaya bahasa yang memikat itu, ada satu hal yang krusial namun hilang. Data, bukti, dan pandangan yang berimbang. Dia membangun narasi layaknya novel sejarah, bukan laporan sejarah. Banyak analogi tapi minim fakta. Banyak opini tapi kurang verifikasi. Ia lebih memilih memainkan persepsi daripada membuka kemungkinan diskusi. Seolah semua yang kontra dengan Gus Dur adalah bagian dari kegelapan, dan semua yang mendukung Gus Dur adalah cahaya. Itu bukan sejarah, itu simplifikasi. Padahal sejarah tidak pernah hitam putih. Tokoh seperti Gus Dur dan Habib Rizik adalah dua kutub pemikiran dengan landasan ideologi yang berbeda. Gus Dur berdiri di atas pluralisme dan sekularisme progresif. Habib Rizik memperjuangkan syariat Islam dalam ranah sosial politik. Keduanya punya pengikut, keduanya punya jasa, dan keduanya juga punya kontroversi. Tapi Guru Gembul memilih hanya memutarkan satu sisi koin dan mengubur sisi lainnya. Dia seolah membentuk gambaran seperti ini. Gus Dur, il pahlawan demokrasi. Habib Rizik, i penjahat sejarah. Pertanyaannya, benarkah sehitam dan seputih itu? Apakah sejarah harus dinilai berdasarkan siapa yang lebih disukai media arus utama? Atau siapa yang lebih enak dikonsumsi oleh kaum intelektual liberal? Dengan menyederhanakan konflik ideologis menjadi soal karma, Guru Gembul kehilangan esensi intelektualitas. Ia menjadikan sejarah sebagai ajang pembenaran pribadi, bukan medan pertarungan gagasan. Padahal ketika dua ideologi bertabrakan, tugas seorang pemikir adalah menjelaskan konteks, bukan menertawakan salah satunya. Dan ketika seseorang hanya menampilkan narasi yang memperkuat keyakinannya sendiri, tanpa memberi ruang bagi perbedaan, maka ia bukan sedang mencerdaskan tapi sedang memanipulasi. Habib Rizik memang bersumpah akan melawan Gus Dur, tapi mari kita luruskan, itu bukan sumpah pribadi karena kebencian. Itu bukan dendam individu yang tumbuh dari iri hati atau ambisi politik. Itu adalah bentuk perlawanan ideologi, perbedaan mendasar dalam cara memandang bangsa, agama, dan arah masa depan negeri ini. Gus Dur membawa gagasan pluralism liberal, sebuah pemikiran yang menempatkan agama di ruang privat, sementara negara dijalankan dengan prinsip sekuler dan inklusif. Gagasan ini disukai oleh banyak kalangan akademik dan media barat. Tapi bukan berarti semua rakyat Indonesia sepakat dengan arah itu. Di sisi lain, Habib Rizik berdiri tegak di bawah panji Islam konservatif. Ia menyuarakan bahwa Islam tidak hanya soal ibadah pribadi, tapi juga sistem sosial. Ia menuntut penerapan nilai-nilai syariat dalam kehidupan publik. Ini bukan ekstremisme. Ini adalah bagian dari spektrum pemikiran dalam demokrasi. Keduanya mewakili kutub yang berbeda, keduanya punya basis massa, keduanya lahir dari keresahan zaman, dan itu sah-sah saja dalam demokrasi. Justru di sanalah letak kekayaan demokrasi, saat berbagai pandangan boleh hidup, bertarung secara sehat, dan diuji oleh rakyat. Lalu mengapa Guru Gembul memilih mengejek sumpah Habib Rizik sebagai sesuatu yang terkutuk? Mengapa narasi dibangun seolah-olah perbedaan ideologi adalah lelucon sejarah? Ini bukan sekadar salah kutip. Ini adalah bentuk pembunuhan karakter yang dibungkus retorika akademik. Menjadikan perbedaan ideologi sebagai bahan olok-olokan sejarah, justru mencederai akal sehat publik. Kita jadi bangsa yang mudah tertawa saat orang berjuang demi keyakinannya, tapi diam ketika nilai-nilai luhur diinjak oleh kekuasaan. Guru Gembul seolah berkata, jika engkau tidak sejalan dengan Gus Dur, maka kau bagian dari kegelapan. Tapi siapa yang berhak menentukan terang dan gelap dalam demokrasi? Bukankah justru kebenaran itu harus diuji lewat dialektika, bukan ditentukan oleh narasi satu arah? Nah, dan yang paling menyedihkan adalah ketika publik dijejali tayangan seperti ini, tanpa diberi ruang berpikir. Kita sedang dibentuk bukan menjadi rakyat yang berpikir,
tapi pengikut yang setia pada suara terbanyak. Guru Gembul menyebut Habib Rizik sudah tidak relevan, bahwa masa pengaruhnya telah habis, bahwa dia kini hanyalah bayang-bayang dari masa lalu yang tak lagi berarti. Pertanyaannya, apakah benar ia sudah kehilangan pengaruh? Atau ini hanya narasi yang sengaja dibangun untuk mengubur satu kekuatan sosial yang tidak mereka sukai? Faktanya, setiap kali beliau muncul di publik, massa tetap hadir. Tidak hanya hadir, mereka berdesakan, mereka bersorak, mereka mencium tangan beliau dengan hormat. Itu bukan sekadar nostalgia, itu adalah bentuk loyalitas. Faktanya namanya masih menggema di komunitas-komunitas Islam urban. Bukan hanya di majelis-majelis pengajian kampung, tapi juga di diskusi-diskusi mahasiswa, forum-forum aktivis, dan ruang-ruang daring tempat anak muda muslim mencari jati diri. Apakah ini tanda seseorang yang tidak relevan? Faktanya, bahkan beberapa kelompok politik masih melirik dukungannya. Mereka tahu Habib Rizik bukan sekadar tokoh agama, ia simbol perlawanan. Dan simbol, tak peduli difitnah atau dijatuhkan, tetap punya daya hidupnya sendiri. Lalu mengapa disebut tragis? Tragis dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang mereka yang ingin membungkam suara Islam konservatif? Atau dari sudut pandang mereka yang gagal menjinakkan pengaruh moral Habib Rizik di tengah masyarakat? Karena kalau kita jujur, bukan Habib Rizik yang sedang ditinggalkan zaman, tapi justru zaman yang sedang gelisah karena suara seperti beliau masih bergema. Jadi, tragis? Atau justru masih ditakuti? Sunyi bukan berarti mati. Sepi bukan berarti usang. Bisa jadi, yang mereka sebut kekalahan, hanyalah bentuk lain dari istirahat sebelum gelombang besar datang kembali. Guru Gembul menyebut nilai-nilai Gus Dur menang setelah beliau wafat, bahwa pluralisme yang ia bawa kini jadi arus utama. Bahwa toleransi ala Gus Dur telah menjadi napas bangsa. Tapi mari kita buka mata dan lihat realitas hari ini. Bukan dari lensa harapan, tapi dari fakta di lapangan. Polarisasi politik berbasis agama masih kuat, bahkan semakin meruncing. Kontestasi politik kini bukan lagi soal visi dan gagasan, tapi soal siapa yang lebih islami, siapa yang lebih. Di banyak wilayah, semangat menegakkan syariat Islam tumbuh subur. Anak-anak muda mulai kembali belajar fiqh, mengkaji tauhid, menolak liberalisme. Bukan karena mereka radikal, tapi karena mereka merasa ada yang hilang dari jati diri bangsa ini. Jika nilai Gus Dur benar-benar menang, seharusnya wajah Indonesia hari ini lebih damai, lebih rukun, lebih saling memahami. Tapi nyatanya, kita masih jauh dari itu. Yang ada justru rasa saling atau hanya diagung-agungkan oleh segelintir elit budaya yang jauh dari denyut kehidupan umat, karena kemenangan sejati bukan di seminar, bukan di panggung penghargaan, tapi di hati masyarakat. Dan kalau kita jujur menengok ke sana, barangkali peta kemenangannya tak seindah yang dibayangkan Guru Gembul. Guru Gembul menyudutkan FPI seolah-olah hanya sekadar ormas pengacau, kelompok keras, dan biang keributan. Potret yang dibangun sempit dan penuh stigma. Tapi, benarkah sesederhana itu? Coba kita tanya pada warga yang rumahnya hancur diterjang banjir. Siapa yang pertama datang membawakan makanan, selimut, dan obat-obatan sebelum pemerintah muncul? Coba kita dengarkan cerita dari mereka yang kehilangan segalanya akibat gempa. Siapa yang sigap membersihkan puing-puing dan mendirikan dapur umum? Jawabannya, FBI. Ketika birokrasi terlalu sibuk dengan prosedur, ketika lembaga-lembaga resmi sibuk rapat tanpa aksi, justru FBI yang hadir dengan tenaga sukarela dan niat tulus membantu. FBI punya sisi kemanusiaan yang sering luput dari sorotan media. Mereka punya laskar kemanusiaan, mereka punya tim evakuasi, mereka punya jaringan relawan yang siap bergerak kapan saja tanpa pamrih. Tapi narasi ini nyaris tak pernah dimunculkan oleh media arus utama, apalagi oleh Guru Gembul. Kenapa? Karena itu tak cocok dengan narasi hitam putih yang ingin dibangun. Guru Gembul memilih hanya melihat sisi controversial. Ia angkat insiden bentrokan, teriakan massa, dan selebaran keras. Tapi ISIS penutup peta terhadap aksi nyata di lapangan. Ini bukan sekadar tidak adil, ini adalah bentuk framing, dan framing yang berat sebelah adalah bentuk manipulasi. Bagaimana bisa seorang narator yang mengklaim mencintai kebenaran justru menutupi setengah dari kenyataan? Dalam dunia jurnalistik, itu disebut cherry picking, memilih data yang mendukung narasi sendiri, dan membuang yang tidak sesuai. Dan dalam dunia etika, itu adalah pengkhianatan terhadap objektivitas. FBI bukan kelompok tanpa celah, tapi menafikan seluruh sisi baiknya hanya demi menguatkan citra sebagai penjahat sejarah adalah kekeliruan fatal. Kita tak sedang bicara soal suka atau tidak suka,
Kita bicara soal kejujuran dalam melihat realitas sorotan keras dan stigma yang menempel. FPI seringkali diabaikan sisi kemanusiaannya. Ketika media dan publik menganggap FPI sebagai ormas pengacau, kita perlu menggali lebih dalam untuk memahami realitas yang lebih kompleks. Benarkah ketika bencana melanda mereka adalah kelompok pertama yang hadir dengan bantuan? Ketika banjir menerjang, seringkali tampak siapa yang paling cepat merespon. Dalam gelombang air dan kehampaan, FPI adalah relawan yang pertama hadir, membawakan makanan, selimut, dan obat-obatan bagi yang terdampak, jauh sebelum pemerintah turun tangan. Saksi mata dari situasi mendesak ini menggambarkan FPI bukan sekadar organisasi, tetapi juga entitas kemanusiaan yang hadir dengan semangat tulus. Lalu, bagaimana dengan mereka yang hancur lebur akibat gempa bumi? Seiring puing-puing tak berujung terhampar, suara-suara sukarela muncul untuk membersihkan jalan dan mendirikan dapur umum. Dalam situasi krisis, buktinya adalah tindakan nyata. FPI memahami situasi ini dan bergerak cepat untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Ini bukan sekadar klaim, bukti dari relawan yang terjun langsung menjadi saksi bisu dari dedikasi mereka. Saat birokrasi terjebak oleh serentetan prosedur yang membingungkan, FPI hadir sebagai garda terdepan. Mereka memahami urgensi, bahu-membahu tanpa pamrih, menciptakan jaringan relawan yang siap merespons kapan saja. Namun, saat suara ini seringkali tenggelam dalam arus pemberitaan yang negatif, pertanyaannya adalah, mengapa media tidak menggali lebih dalam? Ketika narasi dibangun dengan menafikan sisi positif, kita berhadapan dengan sebuah framing yang menunjukkan ketidakadilan. Mengapa seorang jurnalis memilih untuk hanya menyoroti insiden kerusuhan daripada tindakan baik di lapangan? Ini bukan hanya soal persepsi, ini soal objektivitas dalam melaporkan fakta. Ada tantangan besar dalam dunia jurnalistik yaitu cherry picking, memilih data yang sesuai dengan narasi pribadi, dan mengabaikan kenyataan lain. Saat menjatuhkan label negatif tanpa melihat kebaikan yang ada, itu bukan hanya kekeliruan, tetapi tanpa disadari, merupakan pengkhianatan terhadap prinsip kejujuran. FPI memang bukan tanpa celah, tetapi menafikan seluruh sisi positif mereka demi meneguhkan stigma sebagai penjahat sejarah adalah langkah yang salah. Mari buka mata untuk melihat realitas, bukan sekadar hitam putih. Kejujuran dalam menilai adalah kunci untuk memahami sepenuhnya siapa mereka dalam konteks kemanusiaan. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah kebohongan, tapi kebenaran yang dipilih sebagian. Guru Gamble mungkin tidak berbohong, tapi dia hanya memilih potongan cerita yang sesuai dengan narasinya dan membungkam potongan cerita lain yang bisa mengganggu opini pribadinya. Bukan berarti kita membela Habib Rizik, dan bukan berarti kita menolak Gus Dur. Tapi mari kita jujur, mari kita berpikir jernih. Kalau kritik harus disampaikan, sampaikan dengan adil. Jangan jadikan sejarah sebagai alat menertawakan lawan ideologi. Karena hari ini bisa jadi engkau tertawa, tapi besok sejarah bisa menertawakanmu balik.